aku tangan lo. Guru lela te gula gurite ite. Latang tulit pande yang kira mancing kari gule tito kasakai kilo sakai roe gule tanah makarai. Ite nege kacuru guru tite, nege kali kalsio. Mesele ke kali penonton boleh ke lo ke baca dia kali taran teman gua mau dieta. Bot kacuru ite. Gosok ne gulu capu ne konaku. Tesuala yang dua ite one meruku aku sakit apa di sana aku seru di sempo. Pantil melata kali jobe ulamu paru kali itu. Ite ekta pulau paha ite nese ite mereka ne mandi. Nah kalau sarah kita kali ite kapur kau, kapu kita ne gua pau ite. Naga kita ne gua naga sakar. Yos, lu tuh mencuri kita lorong bermetomo. Oh tak curi ite, oh maru kapu, kepok ite. BKBN menjadi koordinator percepatan penurunan stunting. Nah, mohon doanya mudah-mudahan perpres ini segera keluar sehingga kita bisa segera bekerja. Kalau tadi ditanyakan berapa anggarannya untuk sini, yang jelas saya menghitungnya begini. Saya ingin semua keluarga yang hamil di Manggarai ini semua didampingi. Jadi karena stunting itu mulai terjadi dalam rahim. Jadi kalau kita Manggarai mau bebas stunting ya paling tidak di bawah 14%, maka harus sejak dalam rahim didampingi, Nah makanya saya menunjuk 3 unsur, PKK, bidan, sama kader. Jadi mendampingi. Nah tentu satu tim PKK, bidan, kader di desa ini mendampingi beberapa ibu hamil, mencatat, mendampingi, terus melaporkan ke kami. Kalau seandainya ada pertumbuhan janin yang lambat di dalam rahim, sebelum lahir sudah dilaporkan. Nah ini yang kami anggarkan seperti itu. Memang kami seluruh Indonesia, anggaran untuk pendampingan ini kami mengajukan mendekati 1 triliun. Ya, mendekati 1 triliun untuk pendampingan. Maka yang akan kami berdayakan PKK, sekali lagi bidan, sama kader. Nah, anggaran untuk masing-masing kabupaten saya tentu tidak hafal, tetapi untuk satu provinsi, satu nasional saya anggarkan mendekati 1 triliun. Yang tadi saya sampaikan ke Pak Sil selaku kepala OPDKB di sini, bahwa sekarang ini anggaran yang biasanya ditaruh di provinsi saya taruh di sini. Contohnya anggaran untuk pasang ayudi sama susu saya berikan 300 juta. Nah itu biasanya kalau bidan itu masang harus ngeklaim ke BPJS, tapi kadang-kadang tidak sukses karena tidak memenuhi syarat. Nah sekarang ngeklaim ke Pak Sil boleh, pakai dana DAK BUKB namanya. Begitu juga yang untuk steril, untuk ibu-ibu yang mau steril juga saya berikan 300 juta. Kalau yang steril nggak banyak, ya silahkan yang 300 juta steril itu digeser, sesuai mekanisme digeser untuk IUD dan implan. Itu sehingga bidan-bidan yang masang, mereka yang menggerakkan, yang dari lapangan itu ya ada anggaran untuk konsumsi, ada anggaran untuk transport, itu ada tulisannya, ada anggarannya. Dan anggaran yang diberikan dari BKBN tidak lebih rendah dari BPJS, ya minimal sama. Contoh seperti pasang susu itu 100.000 gitu. Ya, itu kan ya pasang susu tidak terlalu sulit dan banyak peminatnya di sini. Sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk ini ya. Seperti tadi pasang susu gitu ada klaim seperti di BPJS ya. Iya, enggak perlu khawatir. Jadi enggak perlu mau pasang susu tapi belum punya BPJS atau belum itu BPJS-nya masih belum bisa diklaim, ya sudahlah, enggak usah klaim ke BPJS. Kalau memang bisa dengan anggaran yang baksos ini kita pakai baksos itu,
kadang-kadang kita sediakan 300 juta ini belum tentu terus terserap semua. Di akhir-akhir periode sering, bulan Desember sering masih sisa. Makanya ini akan kami evaluasi. Saya berharap ini Pak Sil ini kan orang lincah, jadi saya berharap yang 600 juta untuk pelayanan ini dihabiskan lah gitu. Jika tahun depan akan kita beri lagi gitu, yang lebih banyak lagi, itu lebih bagus. Intervensi program apa khususnya untuk NTT atau Manggarai ini Pak, karena stuntingnya kan tertinggi ini. Iya, NTT stunting tertinggi. Yang saya usulkan ini ya, mohon doanya mudah-mudahan disetujui. Saya itu mengusulkan dana untuk pemberian makanan tambahan itu biar kita transfer saja ke daerah gitu loh, ke desa itu. Kemudian tim tadi yang ada PKK, ada kader, ada bidan itu di bawah bimbingan juga ahli gizi yang dari kecamatan, misalnya itu puskesmas, itu memasak sendiri supaya gizinya itu dari lokal gitu. Yang saya usulkan gitu. Telurnya bisa yang semula tidak beternak ayam, kemudian ternak ayam, telur. Kemudian sayur-sayur, di sini ada kelor Pak ya, ada daun kelor yang sangat, itu yang saya usulkan begitu. Sehingga itu intervensi yang khusus untuk NTT itu kita harus dengan serius, kita cobalah uang jangan banyak keluar dari NTT, uang beredar di NTT, nutrisinya dari NTT gitu. NTT itu kaya, apalagi Manggarai ini subur sekali, apa-apa tumbuh, ikan juga ada, tanaman juga banyak. Jadi maka itu yang akan kita coba di NTT. Saya kira itu. Terima kasih.